Pemirsa sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Mungkin masih terasa asing dan janggal di telinga kita. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa? Karena tertawa itu merupakan sifat manusia dan mungkin juga makhluk-makhluk lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta yang maha agung dan maha besar dan segala maha melekat pada dirinya. Ketika disebut tertawa, memang terasa janggal di telinga. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala tertawa karena perbuatan dan ulah hambanya. Tentu jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kita sebagai kaum Muslim harus mendengar dan taat, meskipun terkadang masih ada rasa penasaran dalam benak kita. Rasa penasaran ini dulu juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita tertawa dengan ibadah para hambanya dan besarnya kecemburuannya. Abu Razin berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Rob tertawa? Beliau menjawab, ya benar. Aku berkata, selamanya kita akan mendapatkan kebaikan apabila Rob kita tertawa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis Abu Razin ini, Allah tertawa karena melihat ibadah atau amalan-amalan para hambanya yang tentu saja amalan itu tergolong unik, langka, dan bahkan jarang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tertawanya Allah di sini lebih menunjukkan Allah senang dan ridho terhadap amalan hambanya itu. Oleh karena itu, jika seorang muslim melakukan amalan yang membuat Allah tertawa, maka pasti Allah ridho terhadap amalan itu. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, dan apabila Robmu tertawa kepada seorang hamba di dunia, maka ia kelak tidak akan dihisab. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Lalu amalan apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa? Di antara amalan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa adalah adanya dua orang yang saling membunuh tapi dua-duanya bisa masuk surga. Orang yang dibunuh masuk surga dan yang membunuh juga masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh, tetapi keduanya masuk surga. Bukhari dan Muslim. Tentu saja ini peristiwa janggal. Bagaimana mungkin orang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya bisa masuk surga? Rasa penasaran ini juga menghinggapi sahabat Rasulullah SAW. Karena biasanya orang yang dibunuhlah seharusnya yang masuk surga, karena ia mati syahid. Sedangkan orang yang membunuh tentu akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dihukum dengan siksa yang pedih di dalam api neraka. Menjawab rasa penasaran sahabatnya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, Allah tertawa terhadap dua orang di mana yang satu membunuh yang lainnya, namun yang satu berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya, lalu dia pun berperang hingga mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pembunuh tersebut memang awalnya kafir, kemudian bertobat dengan masuk Islam sehingga dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mati syahid. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Peristiwa orang yang dibunuh dan membunuh masuk surga tentu merupakan peristiwa langka dan unik. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Selain karena amalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tertawa kepada para syuhada, orang-orang mati syahid yang menghuni surga. Karena ketika di dunia mereka bercita-cita ingin mati syahid, maka ketika ikut dalam jihad fisabilillah, mereka bersungguh-sungguh dalam jihadnya dan tidak takut kematian. Justru ia senang dengan kematian, karena dengan mati syahid, ia telah mendapatkan apa yang diharapkan. Dari Nu'aim bin Hamar, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, syuhada apa yang paling utama? Beliau SAW bersabda, orang yang apabila masuk di barisan perang, maka mereka akan memfokuskan wajah-wajah mereka hingga terbunuh. Mereka itulah orang-orang yang pergi menempati kamar-kamar di surga yang tinggi. Rob mereka tertawa kepada mereka. Dan apabila Robmu tertawa kepada seorang hamba di dunia, maka ia kelak tidak akan dihisab. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la serta disahihkan oleh Al-Albani. Amalan ini tergolong unik dan langka yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Sebab pada umumnya manusia berusaha menghindari kematian, tetapi para calon syuhada ini justru sama sekali tidak takut mati. Bahkan ia sangat senang jika ia mati dalam keadaan berjihad fisabilillah.
karena Allah telah menjanjikan untuk mereka surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tertawa lantaran ulah dan perbuatan seorang hambanya yang diberi anugerah tapi tidak percaya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui penghuni neraka yang keluar darinya dan penduduk surga yang paling akhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Lalu ia mendatangi surga dan terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rob, aku mendapatinya sudah penuh. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Lalu ia mendatangi surga dan terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rob, aku mendapatinya sudah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya bagimu semisal dunia dan 10 kali lipatnya, atau sesungguhnya bagimu 10 kali lipat semisal dunia. Laki-laki itu berkata, apakah engkau mengolok-olokku atau mentertawakanku? Padahal engkau adalah Al-Malik, Raja. Ibnu Mas'ud berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Ia berkata, oleh karena itu dikatakan, itu adalah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan lain yang juga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya menangis, menyesali dosa-dosanya setelah melakukan kemaksiatan. Kemudian ia datang kepadanya dalam keadaan ingin bertobat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya dibandingkan kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya dan tersesat di padang pasir lalu ia menemukannya kembali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan kata tertawa secara terang-terangan, namun menurut sebagian ulama yang mentakwilkan bahwa arti dari kalimat Allah tertawa adalah Allah suka, senang dan gembira, maka makna hadis ini sejalan dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa atau suka kepada setiap orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, maka ia segera bertobat kepada Allah dan kembali ke jalannya. Sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat, maka sebesar apapun dosa yang dilakukan hambanya akan diampuni. Bahkan perasaan senang dan sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi kesenangan apapun di dunia ini, termasuk kesenangan yang dirasakan oleh orang yang kehilangan barang berharganya, kemudian ia menemukannya kembali. Secara eksplisit bahkan perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang-orang bertobat dijelaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Menurut kesepakatan ulama, sifat tertawa ini dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian mereka menegaskan tertawa di sini dalam artian yang sebenarnya. Lalu tertawa seperti apa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, dan tentu tertawanya Allah tidak bisa disamakan dengan tertawanya manusia atau makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada sesuatu pun serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Al-Walid bin Muslim rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kepada Sufyan As-Sauri, kepada Malik bin Anas, dan juga kepada Al-Lais bin Sa'ad mengenai hadis ini, yaitu Allah tertawa, bahwa mereka mengatakan tidak menggunakan takyif atau bagaimana tertawanya. Bukankah Allah Ta'ala menyifati dirinya? Atau yang telah disifatkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak boleh diserupakan dengan sesuatu apapun. Namun menurut sebagian ulama yang memperbolehkan takwil pada sifat Allah, maka sebenarnya yang dimaksud dengan Allah tertawa di sini adalah Allah senang, suka, dan ridho dengan amalan yang dilakukan oleh hambanya. Wallahu a'lam bishawab.